البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan kita masih mengenai syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah terhadap permasalahan jahiliyah yang ke-77. Nah, barakallahu fikum, yaitu mengenai bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka menjadikan panutan dari kalangan seorang alim yang fajir dan juga dari kalangan seorang abid yang jahil. Yaitu mereka mengambil panutan tauladan dari seorang yang berilmu namun jahat, dalam artian tidak mengamalkan dengan ilmu tersebut, yaitu dari kalangan Yahud. Karena orang-orang Yahud alimu wa lam ya'malu, karena mereka itu berilmu tapi tidak beramal. Kemudian dari kalangan Nasara, barakallahu fikum, ahlu ibadah mereka, mereka beramal tanpa ilmu. Amilu, barakallahu fikum wa lam ya'lamu, mereka beramal tapi tanpa pengetahuannya, tanpa ilmu, barakallahu fikum. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, termasuk bentuk tahrif mereka, wa min tahrifihim, termasuk bentuk tahrifnya mereka, barakallahu fikum, yaitu mengubah atau memalingkan makna dari zahir lafadznya. Ma dzakarahullahu ta'ala anna Allah amarahum an yadkhulul baba sujjadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merintahkan mereka agar masuk rumah dalam keadaan sujud. Atau dalam arti masuki pintu dalam keadaan sujud. Wa an yaqulu, kemudian seraya untuk mereka mengatakan hittatun, yakni hutta 'anna khatayana. Maksudnya, barakallahu fikum, berdoa agar diampuni dosa-dosa kami. Namun mereka malah mengubah, fa'abdalu hittatun bi kalimati hintah. Hintah adalah semacam biji gandum. Binun fazadu fi kalamillahi ma laysa minhu. Mereka menambahkan dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala yang bukan termasuk bagian dari ucapannya. Dan ini juga banyak ya, barakallahu fikum. Terkadang mereka, barakallahu fikum, orang-orang ahlu tahrif, mereka mengubah dengan cara harokatnya. Lafadznya wa kalamullahu Musa taklima, mereka ubah wa kalamullaha. Jadi lafzu jalalah Allah wa kalamullaha Musa taklima, berarti maknanya Musa itu yang mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah taala yang mengajak bicara Musa alaihissalam. Berarti maknanya apa? Maknanya mereka meniadakan Allah taala itu tidak bisa, barakallahu fikum, bicara menurut mereka. Jadi mereka meniadakan Allah taala itu apa? Tidak memiliki sifat berbicara. Allahul musta'an. Atau misalnya contoh yang lain. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, mereka balik innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Artinya hanya saja Allah Ta'ala itu takut kepada para ulama. Jadi justru Allah Ta'ala yang takut kepada para ulama. Bayangkan, keliru. Harokat saja keliru, barakallahu fikum, dalam Al-Quranul Karim atau dalam bahasa Arab, barakallahu fikum, seharusnya fa'il menjadi maf'ul itu sudah merusak makna. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa tahrifu, dan tahrif itu huwa az-ziyadatu fi kitabillahi aw an-naqsu min kitabillahi aw tafsiru kitabillahi bi ghairi ma'na. Tahrif itu macam-macam bentuknya. Pertama, tahrif itu adalah az-ziyadah, menambahkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang bukan termasuk bagian daripada Al-Qur'an. Menambahkan harakat atau mengubah harakatnya atau menambahkan hurufnya, aw an-naqs, atau malah mengurangi dari yang ada dalam Al-Qur'an, dikurangi. Au tafsiru kitabillah bi ghairi ma'na, atau menafsirkan, menjelaskan Al-Qur'an tanpa barakallahu fikum, atau tidak sesuai dengan maknanya. Tanpa ada kecocokan dengan maknanya. Mengubah, menafsirkan, menjelaskan lafaz dari Al-Qur'an maupun dari kalamullah azza wa jalla dengan makna yang tidak sesuai. Hadza wa tahrifina tahrif. Barakallahu fikum. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Kata mereka itu bukan istawa, maknanya adalah apa? Al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas, bukan, tapi istawa di situ maknanya istaula. Istaula. Mereka menambahkan apa? Barakallahu fikum. Lam di situ. Wallahu musta'an. Istaula, kata menguasai. Itu semuanya keliru ya, karena mereka berdalilkan dengan dalil yang lemah, yaitu dari kalangan orang Nasrani, Akhtal, Al-Akhtal.
Nasrani. Nah, barakallahu fikum, disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimatullah alaih dalam kitab Lamiyah. Lamiyah adalah pantun atau puisi mengenai akidah dan juga manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, barakallahu fikum, yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diakhiri dengan huruf lam. Beliau mengatakan qubhan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu wa idza istadalla qala yaqulu al-akhtalu. Atau wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Qubhan liman nabadal Qur'an wa ra'ahu. Nah, alangkah celanya. Alangkah tercelanya orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggung mereka. Bayangkan Al-Qur'an dijauhkan. Nah, wa idza istadalla, apabila dia berdalilkan, nam qala yaqulu al-akhtalu atau yaqul qala al-akhtalu. Nah, jika berdalilkan mereka mengatakan apa? Qala yaqul al-akhtalu. Nah, Akhtal berkata seperti ini karena Akhtal itu adalah apa? Seorang penyair Nasrani. Nah, yang mengatakan apa? Qad istawa Bishr al-Iraqin min ghairi damin wala sayfin aw min ghairi sayfin wala damin muhraqi. Nah, Bishr telah menguasai Irak. Nah, tanpa adanya peperangan, tanpa ada penumpahan darah. Maksudnya istawa itu makna istaula. Menurut mereka ya, Allah musta'an. Jadi perlu berhati-hati dalam masalah menafsirkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala atau menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sembarangan. Kita lihat di sini, li'anna tahrifa imma an yakuna fil lafzi, karena penyelewengan atau pengubahan itu tadi, barakallahu fikum, itu terjadi pada lafadznya, wa imma an yakuna fil ma'na, atau maknanya yang diselewengkan. Penyelewengan tersebut terjadi pada lafadznya juga bisa diubah lafadznya, atau bisa juga pada maknanya. Wa ala hadan namati kullu man yuhawilu tafsir Al-Qur'an, maka berdasarkan barakallahu fikum langkah ini, setiap orang yang berupaya untuk menafsirkan Al-Qur'an awil ahadits ataupun hadis-hadis bi ghairi ma'nahu ma as-sahih, tanpa didasari makna barakallahu fikum yang benar untuk keduanya. Min ajli nusrati madhhabih, mungkin dalam rangka untuk menolong atau membantu madhabnya, pemikirannya, awit tiba'i syahwati, atau dalam rangka untuk mengikuti hawa nafsunya, au husuli mat'amih, atau juga barakallahu fikum agar terwujudkan apa yang dia inginkan. Tamak dengan perkara yang mungkar. Wa qala ta'ala wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Allah Ta'ala berfirman, apabila mereka berjumpa kepada orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Ini sifat orang-orang munafikin, waliyadzubillah. Al-ayah. Wa hadha huwa an-nifaq, dan inilah yang namanya sifat keni. Barakallahu fikum an-nifaq. Ya, sifatnya orang-orang munafikin. Wa nifaqu wa tahrifun nususi tariqul yahud. Sedangkan nifaq menyembunyikan aslinya, barakallahu fikum, menampakkan zahirnya bersama kaum muslimin, namun aslinya adalah kufur dan membenci kaum muslimin. Wa tahrifun nusus, dan juga menyelewengkan atau memalingkan barakallahu fikum zahir nas atau zahir daripada dalil, adalah langkahnya, metodenya orang-orang Yahud. Wa nifaq wa tahrifun nususi tariqatul yahud. Allahu musta'an. Tsumma qala ba'daha, kemudian setelahnya Allah Ta'ala berfirman, wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Di antara mereka adalah ummiyun, tidak bisa membaca tulisan, tidak bisa pula menulis. Barakallahu fikum. Mereka tidak mengetahui Alkitab, tidak mengetahui kalamullah azza wajalla, kecuali sekedar anggapan-anggapan atau sangkaan-sangkaan mereka. Wa inhum illa yadhunnun, tidaklah ada bersama mereka kecuali sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan. Haula'i humul ubadul juhal. Perhatikan, mereka adalah para ahlu ibadah yang bodoh. Yaqra'una Taurat, mereka membaca Taurat, walakin la ya'rifuna ma'naha, tapi mereka tidak mengetahui maknanya. Fa yattakhidhuhum haula'i a'immatan lahum wa hum juhal. Akhirnya barakallahu fikum, mereka menjadikan para ahlu ibadah tersebut sebagai imam-imam mereka, padahal mereka dalam keadaan bodoh. Fala yajuzul iktida'u illa bi'alimin 'amil, maka tidak diperbolehkan barakallahu fikum hafizakumullah mencontoh, meneladani, mengikuti jejak kecuali kepada orang yang berilmu dan beramal. Wa haula'i humur rabbaniyun, mereka itulah yang dikenal dengan para ulama ar-rabbaniyun, alladzina yu'allimuna an-nasa min sigharil ilmi qabla kibarih, yaitu para ulama yang mereka mengajarkan atau mengajari manusia dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Wa kadzalikal ubadul juhal, demikian juga para ahlu ibadah yang bodoh, la yuqtada bihim, tidak boleh jadikan panutan dengan mereka. Tidak boleh jadikan panutan mereka ya. Wa in kana 'indahum zuhdun wa ibadatun, walaupun mereka memiliki sifat zuhud,
dan juga ibadah, lakinnahum ala ghairi tariqin sahih, namun akan tetapi mereka tidak berdasarkan atau tidak berada di atas jalan yang benar, wa ghairi hudan minallahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka berjalan tanpa di atas petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan hati mereka tidak selamat. Karena ciri-ciri hati yang selamat adalah yang mengikuti as-sunnah dan juga menghindarkan dari perkara bid'ah. Na'am barakallahu fikum, dan juga apa? Na'am barakallahu fikum. Jauh dan juga menghindarkan diri dari kesyirikan. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaihi dalam kitab Fathul Qadir. Al-Imam Syaukani mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, beliau menukilkan dari kalangan ahli tafsir, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah taala dengan membawa hati yang selamat. Kata beliau, al-qalbu as-salim huwa as-salim, huwa barakallahu fikum, al-qalbu, hati yang selamat kata beliau adalah as-salim minasyirki, al-khali minal bid'ati, al-mutmainnu lis-sunnah, yaitu hati yang selamat adalah hati yang barakallahu fikum selamat dari kesyirikan dan kosong dari perkara bid'ah, jauh dari perkara bid'ah, kemudian al-mutmainnu lis-sunnah, dan condong serta tunduk dengan tenang hatinya dengan as-sunnah. Barakallahu fikum, itu hati yang selamat. Barakallahu fikum. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nas'alullaha an yaj'alana minal muttaqin, nasallaha an yaj'alana minal muwahhidin, nasallaha an yaj'alana minal 'amilina bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.